Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafil. Saya mahasiswa UIN Suska Riau, jurusan Ilmu Komunikasi kelas 3 PRG. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hambatan-hambatan dalam komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif, menurut Deddy Mulyana, adalah suatu proses komunikasi di mana terdapat usaha untuk meyakinkan orang lain agar berbuat dan bertingkah laku seperti yang diharapkan komunikator, dengan cara membujuk tanpa memaksa. Pada dasarnya, komunikasi persuasif bertujuan untuk menguatkan atau mengubah sikap dan perilaku sehingga fakta, pendapat, dan himbauan motivasional harus bersifat memperkuat tujuan persuasifnya. Faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi persuasif agar efektif adalah: yang pertama adalah komunikator atau sumber pesan yang mempunyai kredibilitas tinggi, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan memahami tentang apa yang disampaikan. Yang kedua, pesan yang disampaikan harus masuk akal sehingga mudah diterima dan dipahami oleh komunikan. Yang ketiga, pengaruh lingkungan dapat mempengaruhi pola pikir seseorang sehingga kondisi lingkungan dapat mempengaruhi berhasil atau tidaknya komunikasi persuasif. Yang keempat, pengertian dan kesinambungan suatu pesan. Hal ini berkaitan dengan pesan yang disampaikan haruslah masuk di akal atau logika yang benar. Yang kelima adalah kejelasan tujuan. Komunikasi persuasif dilakukan dengan tujuan yang jelas. Tujuan komunikasi persuasif adalah untuk mengubah sikap, pendapat, atau perilaku sasaran persuasi atau komunikan. Yang keenam, memikirkan secara cermat orang yang dihadapi. Sebelum melakukan komunikasi persuasif, komunikator harus mempelajari dan memahami kondisi komunikan atau sasaran persuasi yang sangat beragam, baik keragaman karakteristik demografi, gender, pekerjaan, suku bangsa, gaya hidup, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah memilih strategi komunikasi yang tepat. Strategi komunikasi persuasif merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan strategi tersebut adalah siapa sasaran persuasi, tempat dan waktu pelaksanaan komunikasi persuasi, pesan yang harus disampaikan hingga mengapa pesan harus disampaikan. Pembahasan selanjutnya adalah hambatan-hambatan dalam komunikasi persuasif. Hambatan sosiologis. Hambatan sosiologis berupa perbedaan status. Suatu komunikasi seringkali tidak tercapai diakibatkan karena perbedaan status yang sangat mencolok. Hambatan psikologis. Hambatan sosiologis dapat berupa prasangka adanya kepentingan pribadi terhadap perubahan dan pengalaman buruk. Hambatan semantik. Hambatan semantik yaitu ketidakpahaman terhadap penguasaan perbendaharaan kata dan tata bahasa yang dapat menimbulkan miskomunikasi dan mispersepsi di antara orang yang berkomunikasi. Hambatan ekologis. Hambatan ekologis terjadi karena gangguan lingkungan terhadap proses berlangsungnya komunikasi, seperti kondisi lingkungan yang tidak nyaman, bising, dan lain-lain. Hambatan antropologis. Hambatan antropologis terjadi karena perbedaan pada diri manusia, seperti warna kulit, postur tubuh, budaya, dan lain-lain. Hambatan mekanik. Hambatan mekanik merupakan hambatan yang berasal dari media yang digunakan dalam berkomunikasi. Hambatan fisik. Yang termasuk dalam hambatan fisik adalah suara dan kondisi-kondisi lain dalam lingkungan yang menarik perhatian yang jauh dari makna yang dimaksudkan. Pada umumnya, hambatan-hambatan dalam komunikasi persuasif dapat diselesaikan dengan dua faktor. Faktor pertama adalah faktor mekanistis manusia, dan faktor yang kedua adalah faktor psikologi.
Selain itu, hambatan-hambatan dalam komunikasi persuasif dapat juga diselesaikan dengan cara dogmatisme dan stereotip dan juga pengaruh dari lingkungan sekitar. Cukup sekian pembahasan singkat dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Rafil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.